Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Adi Hidayat dengan tema Hari Jumat adalah hari diselesaikannya masalah. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Semua itu saling memerhatikan di antara yang kumpul itu. Jadi bukan sekedar datang berkumpul, ya, dan menyampaikan persatuan, tapi saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Itu dipraktekkan di zaman Nabi. Baik itu dalam konteks teman-teman sekalian ibadah, ya di hari Jumat datang gitu kan, datang ibadah gitu, bukan sekedar datang tapi saling melihat siapa yang datang, siapa yang hadir dan di sini, dan mempraktekkan makna ketiga. Datang kumpul dengan rakaat, yang kedua saling memperhatikan, yang ketiga ini yang paling indah, ya saling melengkapi dengan melihat kebutuhan setiap orang yang datang. Ini hebatnya. Ya, jadi Jumat di zaman Nabi itu ketika turun ayat dipraktekkan ya beberapa masa setelah itu, karena nggak langsung dipraktekkan ketika surat ini turun, nanti baru dipraktekkan di awal-awal perjalanan hijrah ke Madinah. Ya, nanti kita akan lihat yang pertama menginisiasi, ada yang mengatakan Mus'ab bin Umair, ada yang mengatakan Abu Umamah, pertama kali mengumpulkan orang-orang atas perintah Nabi untuk mempraktekkan ibadah Jumat. Tapi esensinya dipakai. Apa di antara esensinya? Nggak ada terjadi di zaman Nabi orang datang misalnya untuk berkumpul, khususnya Jumatan, sholat Jumat, kecuali mereka mengenal siapa yang di sampingnya. Dan mereka tahu ini butuh apa. Jadi solusi. Yang lapar dapat makanan, yang haus dapat minuman, yang kurang pekerjaan dapat relasi untuk bekerja. Sampai ada seorang teman-teman, satu sahabat ya, yang datang dari jauh. Ya, datang dari jauh. Jadi dia bukan orang Madinah. Jadi saat Jumat nih relatif stabil dipraktekkan, ya, itu di fase Madinah itu paling stabil, karena ketika hijrah itu paling mudah menunaikan ibadah Jumat dan seterusnya. Jadi ayat Jumat itu turun sesaat sebelum hijrah, dipraktekkan di awal-awal hijrah di perjalanan, ya kan? Nah, kemudian nanti stabilnya saat Nabi hijrah ke Madinah, itu stabil dipraktekkan menunaikan sholat Jumat secara stabil, secara konsisten, gitu kan? Nah, yang paling menarik nanti ada seorang sahabat dari Gotofan. Gotofan itu satu suku wilayah di luar Madinah pada saat itu, ya. Namanya Sulaik al-Gotofani. Sulaik ini datang pas dalam satu riwayat disebutkan di hari Jumat. Ada surat menyebutkan hari Jumat. Jadi ketika Nabi sedang berkhutbah, ya, ini di pertengahan dia datang. Ya, karena dia bukan wilayah orang Madinah, belum tahu tentang bagaimana cara adab-adab di masjid, termasuk sunnah-sunnahnya, dia langsung duduk. Ya, maka Nabi kemudian menyampaikan satu kalimat bersifat umum. Nah, ini bagusnya nih. Jadi kalau ada seseorang yang belum tahu, ya, terus kita sedang mengajar atau jadi guru atau Anda menjadi pejabat misalnya di perusahaan, ya jangan menyinggung langsung ke orangnya. Kalimatnya halus Nabi, dibuka dengan kalimat umum. Maka kata Nabi mengatakan, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jika kalian masuk ke dalam satu masjid, berniat untuk i'tikaf, untuk duduk keperluan tertentu, ya, untuk ibadah misalnya, menunggu waktu salat dan sebagainya, maka jangan langsung duduk, ada sunnah salat 2 rakaat terlebih dahulu. Itu yang kemudian kelak disebut dengan tahiyatul masjid. Ya, kelak disebut dengan apa? Tahiyatul masjid. Tapi ketika kemudian kalimat Nabi itu disampaikan, orang-orang tahu, langsung orang melihat kan? Ya, Nabi memberi isyarat nih, ada teman kita yang baru. Jadi hadis yang disampaikan Nabi bukan hanya menunjuk kepada satu syariat sunnah tahiyatul masjid, tapi juga memberikan isyarat kepada orang-orang sekitaran Madinah. Ini loh, ada kawan kita orang baru, bukan dari kalangan ahli Madinah. Barangkali dia datang ke sini selain Jumat nanti butuh perhatian. Makanya orang melihat semua ke situ. Ya, begitu selesai Jumat itu berlomba. Bapak Ibu sekalian, keluargaku itu, Masya Allah, di zaman Nabi itu nggak ada orang yang punya persoalan kecuali sahabat-sahabat yang mereka itu hadir di sekitar Nabi berlomba untuk saling bisa membantu dengan kemampuan yang bisa mereka lakukan. Ada yang bisa ngasih referensi misalnya, ada yang bisa memberikan bentuk makanan, ada yang bisa memberikan bentuk arah pekerjaan, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan hebatnya mereka berlomba siapa yang pengen duluan, itulah Jumat. Jadi bagaimana iman itu? Ya, iman itu memberikan sebuah pengaruh yang sangat kuat bagi diri kita gitu untuk bersikap. Jadi kalau orang beriman itu nggak usah ditanya tentang bahasa persatuan, nggak usah ditanya tentang bahasa bagaimana saling memperhatikan, ya, saling menguatkan. Jadi ketika kita masuk hari Jumat, salah satu yang dievaluasi pada diri kita itu ambil skala terkecil dulu, misalnya skala keluarga. Ya, coba dilihat di keluarga kita. Jangan-jangan kita melihat jauh tapi lupa dengan keadaan di dalam diri kita. Bagaimana penyatuan di keluarga itu bisa dibangun. Ya, jangan-jangan, mohon maaf, di keluarga pun kita masih melihat ya seperti aktivitas-aktivitas yang dipopulerkan di masa jahiliyah. Kehidupan keluarganya hanya untuk menata diri supaya makmur dalam segi harta, ayah bekerja mengumpulkan harta, punya kedudukan, hanya untuk weekend jalan-jalan aja. Ya, beli ini aja, beli itu, menikmati kehidupan dunia. Kalau cuma itu orientasinya, orang jahiliyah itu lebih hebat, lebih duluan. Ya, jadi kita mulai dari lingkungan keluarga dulu yang paling kecil, tata dulu, kan? Kumpul, saling menguatkan. Barangkali si bungsu perlu perhatian, si kakak perlu arahan, ada yang perlu diskusi, kitanya belum sempat, kan? Sama-sama kita melihat evaluasi seperti itu. Ya, saya ada laporan kasus nih, sebetulnya kasus ini berulang dari masa lalu, kan? Ada anak yang ya dari dia kecil, sekolah Islam bagus dan sebagainya, ketika dia masuk kampus pintar, ini sebenarnya kisah masa lalu juga tapi terulang kekinian. Ya, ketika sudah masuk satu kampus, nalar dia sudah mulai berpikir luar biasa, tiba-tiba kemudian datang ke rumah dia minta izin pindah agama. Anda bayangkan,
Dan ketika ditelusuri ya penyebabnya yaitu salah satunya kurang perhatian, ya kurang rekat hubungan antara orang tua dengan anaknya. Jadi kita jangan bicara jauh dulu karena aspek jauhnya itu kan dengan sekitaran, dengan tetangga dan sebagainya. Makanya Jumat kan menarik. Ada sholat harian berjamaah, itu lingkaran terdekat, satu RT misalnya, RW. Tapi kalau Jumat kan dari mana-mana datang. Coba Anda bayangkan kalau dipraktekkan ibadah harian, ibadah pekanan, ibadah tahunan. Jadi kalau semua makna itu dipraktekkan, Jumat dipraktekkan dengan benar, saya yakin kemiskinan akan terkurangi. Kenapa? Karena semua orang mempraktekkan dengan baik. Ya, cara dia bergaul, cara dia merekatkan hubungan dan sebagainya. Apalagi kalau haji dipraktikkan, saling merekatkan semua satu dengan yang lainnya. Ya, dan Allah memberikan kesan apa yang sangat dalam, fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah muncul sepekan hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kalian semua untuk ingat kepada Allah. Ya, jadi untuk laki-laki ada ibadah spesifik salat, kan? Tapi semua diminta oleh Allah baik laki-laki ataupun perempuan, coba ingat zikir kepada Allah. Ternyata ini bagian kedua terakhir yang ingin saya sampaikan sebelum masuk ke keistimewaan. Kita sejarah Jumat sudah tahu tadi. Ya, sekarang syariat Jumat juga muncul, ya sudah disampaikan. Nah, yang paling menarik ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lewat ayat ke-9 ini, fas'au ila dzikrillah, bergegas untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah. Ternyata Allah memberikan kesan evaluasi kepada kita. Pada kita semua tanpa kecuali. Ya, zikir itu semua aktivitas yang kita kerjakan yang mampu mengingatkan dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, kita ingat Allah, zikir. Ya, zikir dan mendekatkan. Jadi bukan sekedar ingat tapi membangun kedekatan dengan Allah. Jadi kalau kita berzikir nggak membuat kita dekat, maka ada yang kurang sempurna dalam zikirnya. Jadi bukan sekedar kita mengingat, ya, dalam konteks misalnya kita membaca sesuatu, ingat tapi nggak membuat kita dekat. Nah, ini ada yang belum sempurna, bukan salah ya, sekali lagi bukan salah. Ya, dia dapat pahala dengan kalimat sesuai dengan niatnya, tapi manfaat dari situ belum sempurna dia dapatkan. Ya, misal semua kegiatan yang mendekatkan kita dengan Allah, kalimat thayyibah, ya, kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu zikir namanya. Ya, Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau Anda telah tuntas mengerjakan salat, maka berzikirlah kepada Allah. Makanya setelah kita salat kan berzikir kan? Ya, untuk melengkapi, jangan-jangan saat salat kita nggak ingat Allah. Ya, saat salat itu kita ingat pekerjaan, kita ingat jemuran, kita ingat handphone, macam-macam. Dalam sujud ingatnya yang lain, maka yang kurang-kurang itu dilengkapi setelah itu dengan zikir. Ya, untuk membuat diri kita itu, karena bedanya orang salat dengan yang belum salat, setelah salat itu ingat Allah. Makanya disebut salat. Ya, seakan dengan kata silah, wusul, sampai terhubung. Ya, bermakna doa, yaitu doa. Doa itu kenapa disebut doa? Karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah. Harusnya setelah sholat itu kita punya hubungan yang baik dengan Allah, terhubung, ingat, merasa dekat. Kalau terhubung dengan Allah, terjaga diri kita. Ya, nggak mungkin pulang dari Jumatan habis sholat tertukar sendal. Nggak mungkin, kayaknya punya saya nih. Oh, ini mirip-mirip dipakai, padahal ke masjid nggak pakai sendal misalnya. Kan? Apalagi ngambil kotak Jumat misalnya kan. Sama, Anda pulang dari situ kan setelah Jumatan kerja lagi ke kantor. Nggak mungkin nulis teman-teman sekalian ngetik kelebihan 0 misalnya, kelebihan angka. Ya, atau menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena sedang terhubung dengan Allah. Ya, nggak mungkin memperhatikan yang haram. Nggak mungkin suami melihat kepada yang haram yang bukan mahramnya. Ya, nggak mungkin istri juga melihat kepada yang haram yang bukan mahramnya dan sebagainya. Ya, jadi semua kalau sudah terhubung itu baik. Nah itulah zikir. Ya, selain itu apalagi misalnya doa. Doa itu disebut zikir. Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf, ya, ayat 205 itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, dan berdoalah engkau dengan kesungguhan jiwamu, ya, dengan menghamba kepada Allah. Disebutnya berdoa itu dengan zikir. Karena saat berdoa kita merasa dekat dengan Allah. Dan kedekatan itu yang menjadikan doa kita cepat terkabul. Jadi kalau Anda hanya berdoa diucapkan di kalimat, nggak sampai ke dalam hati, itu pengabulannya boleh jadi gitu ya, tidak secepat yang kita harapkan.